Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudil af wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum taklim kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan yang mau mengikuti untuk bisa mengucapkan setelah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemanfaatan kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat buat kami, dan tambahkanlah kami ilmu dan kemanfaatannya supaya berguna bagi diri, pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Masih di suasana lebaran. Hari ini hari terakhir Mas Eko, tanggal 29 bulan Syawal 1447 Hijriah. Besok sudah masuk bulan Zulqa'dah. Izinkan Al-Fakir mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al-faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dimaafin kan nih? Alhamdulillah, jazakallah khair. Kayaknya kalau nggak dimulai dengan pantun kurang happy kayaknya. Oh belum, maka di belum ada cakep. Burung kutilang terbang sempoyongan, menabrak pohon jatuh bergelimpangan. Setelah kita ikuti sholat subuh, bentar. Belum, macet ini. Minum dulu kayaknya ya, macet. Jazakallah khair. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ulang. Burung kutilang terbang sempoyongan, menabrak pohon jatuh bergelimpangan. Setelah sholat subuh ditunaikan, mari kita ikuti pengajian. Itu baru nyambung. Hari ini mohon izin kami akan menyampaikan kajian tematik. Jadi belum bisa melanjutkan kajian rutin ini Pak Ketua DKM. Mohon izin. Tapi insya Allah kajian atau tema ini sangat penting dan insya Allah bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Judulnya adalah kiat praktis menjadi manusia pemaaf. Ya, apa katanya? Kiat praktis menjadi manusia pemaaf. Kalau boleh saya tanya, lebih mudah mana minta maaf dengan memberi maaf? Kang Rudi, coba. Lebih mudah mana minta maaf dengan memberi maaf?
Benar, serius. Oke. Satu hari Pak Rudi sedang asik, beliau berjalan untuk pergi sholat subuh berjamaah. Tiba tetangganya menyambitnya, melemparnya. Apakah Kang Rudi akan marah? Marah. Jadi kesimpulannya lebih mudah mana minta maaf dengan memberi maaf? Memberi maaf mudah. Terus orang itu minta maaf, apakah akan dimaafkan? Wow, keren. Luar biasa. Hari besoknya Pak Rudi lewat di gang yang sama, lempar lagi pakai batu. Terus minta maaf. Gimana Pak Rudi? Masih mau memberi maaf? Masya Allah, luar biasa. Besoknya lewat lagi diludahin. Terus dia minta maaf. Masih diberikan? Waduh, luar biasa. Besoknya diomongin jelek. Masih diberi maaf Pak Rudi? Masya Allah. Jarang-jarang ini kayak Kang Rudi. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti keteladanan beliau. Amin. Betul. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mudah memaafkan orang lain. Mengapa tema ini diangkat Bapak Ibu? Ini tidak boleh ngantuk. Para santri harus semangat. Ya. Ini kok kayaknya enggak lurus begini. Coba antum bisa ke belakang aja. Antum ke belakang. Nah, maksudnya antum yang di belakang. Sejar dengan para asatidz. Biar ininya, biar ini. Jadi santri tidak boleh ngantuk. Kecuali jamaah yang memiliki beberapa kriteria. Pertama, jamaah risti, risiko tinggi. Itu boleh ngantuk tuh kalau risti. Uzur namanya. Yang kedua, kecuali jamaah lansia. Yang ketiga, kecuali jamaah yang disabilitas. Yang keempat adalah jamaah yang Jadi kenapa tema ini diangkat? Karena ternyata pada faktanya masih terjadi, bukan di sini Pak, sepertinya di Korea Utara Pak. Terjadi miskomunikasi, terjadi keributan, sampai bertahun-tahun kagak damai. Di mana Pak Rudi terjadi itu? Korea Utara. Insya Allah di sini tidak ada. Padahal urusan sepele, mungkin lewat nggak ditegur, bisa ribut. Atau kalau kita jadi penumpang, bayar kurang apa? Kurang sesuai dengan ini, supirnya ngajak ribut. Dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal urusan dunia terkait dengan urusan pribadi, boleh kita tidak bertegur sapa, cuma ada batas limit maksimal harinya. Ada batas limit maksimal harinya. Berapa hari atuh? 3 hari. Jadi tidak boleh kita tidak bertegur sapa kecuali cuma 3 hari 3 malam. Umpama saya lewat di depan umpamanya Pak Rudi, tiba-tiba saya enggak ditegur sapa, saya marah Pak Rudi. Itu bolehnya marah itu cuma berapa hari? 3 hari 3 malam. Lewat daripada itu wajib islah.
Karena urusan dunia kan cuma saya lewat, atau saya dipanggil, ini terjadi juga di Korea Utara nih, nggak di sini. Karena kita ngerasa udah pergi haji beberapa kali, kagak dipanggil haji. Misalnya begitu, kata Pak Rudi, Paripin. Gue udah ke haji 5 kali loh. Begitu kata gue nih. Akhirnya marah nih. Cuma boleh berapa hari saya marahnya? 3 hari, 3 malam. Sebagaimana sabda Rasul, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasi layal. Tidak halal seorang muslim berhajar, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, ngelewatin berapa hari? 3 hari 3 malam. Karena itu urusan pribadi, ini urusan dunia. Beda kalau urusan akhirat, apalagi menistakan simbol-simbol agama Islam. Nanti insya Allah akan kita bahas di ujung, insya Allah. Ya. Jadi kenapa tema ini diangkat? Karena pada faktanya masih banyak ya, ada keributan tidak damai melebihi daripada 3 hari 3 malam. Bahkan mungkin sampai berbulan-bulan. Boleh jadi sampai bertahun-tahun. Betul Bapak Ibu? Maka dari itu sekedar mengingatkan saja. Kalau itu pernah menimpa kita, yuk mari sama-sama kita introspeksi di diri. Dan insya Allah hari ini kami akan berbagi kiat praktis menjadi manusia pemaaf. Meskipun saya sendiri belum tentu bisa mengamalkannya. Tapi kan gak dilarang kita berbagi. Betul? Maka dari itu mari kita simak ya kajian berikutnya. Jamaah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emang apa sih dan kenapa kita menjadi manusia pemaaf? 1, karena menjadi manusia pemaaf itu diperintahkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu juga dianjurkan oleh siapa? Rasulullah. Apa alasannya? Lihat nanti di rumah kalau sekarang nggak sempat. Surat Al-A'raf. Surat keberapa? Al-A'raf surat keberapa? Pak Salahuddin. Surat keberapa para santri? Surat ke-7. Ke-8 Al-Anfal kalau tidak salah. Surat keberapa? Ke-7. Al-A'raf ayat 199. Ada Pak Rudi? Coba dibuka Al-A'raf ayat 199. Ada terjemahnya enggak? Enggak ada. Yang ada terjemahnya siapa? Coba ambil santri 1 aja. Yang ada terjemahnya diambil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah engkau menjadi pemaaf. Jadi kalimat khud adalah fi'il amar yadullu 'alal wujub. Perintah dalam kalimat khud dari akhoda ya'khudu khud. Ini fi'il amar. Fi'il yang menegasikan perbuatan itu harus dilakukan. Karena tidak ada qarinah yang melanjutkan bahwa perbuatan ini umpamanya sekedar anjuran. Tidak. Tapi memang diperintahkan. Al-asru fil amri lil wujub. Secara umum bahwa asal mula perintah adalah mengharuskan. Jadi kalau ditanya kenapa emang kita menjadi manusia pemaaf, alasannya karena perintah siapa? Allah. Ayatnya khudil af. Jadilah kalian menjadi hamba yang mudah memaafkan. Wa'mur bil 'urf. Perintahkan seseorang untuk melakukan kebajikan. Ini masih ada korelasi. Artinya begini, ya. Kalau misalkan saya melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada Pak Firman ya. Firman kan? Maka Pak Firman punya hak untuk meluruskan saya. Itu wa'mur bil 'urf. Perintahkan
seseorang untuk melakukan kebajikan. Saya melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, apakah itu perbuatan baik, perbuatan buruk? Buruk. Ada kewajiban dari Pak Firman meluruskan saya. Pak Arifin, mohon maaf. Seperti ini nggak elok dilakukan. Paham sampai sini? Itu wa'mur bil urf. Kan asalnya khudil afwa. Jadilah Anda manusia pemaaf. Jika terjadi misalnya miskomunikasi yang menyebabkan sehingga terjadi perbentrokan, pertentangan, jidal dan seterusnya, perdebatan bahkan pertengkaran, maka kewajiban salah satu yang sadar untuk mengingatkan. Hati-hati, itu udah masuk kategori ini. Diingatkan saya Pak Firman, jangan lupa. Kalau sudah diingatkan kekeh saya masih menjadi perilaku yang melembaga, mungkin karena saudara kita punya karakter seperti itu, udah diingetin masih apa? Kekeh, udah diingetin masih begitu, ya, tidak ada perubahan. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Hakikatnya orang yang mengumbar nafsu amarah adalah orang apa? Bodoh. Jadi jangan sampai serupa kita dengan mereka. Paham Bapak Ibu? Seperti inilah maka konteksnya. Ayat berikutnya dibaca Pak Mas Andi. 199 surat Al-A'raf. Udah ketemu belum dari tadi? Itu adalah alasan pertama. Mengapa kita menjadi manusia pemaaf? Alasan pertama karena diperintahkan oleh siapa? Allah. Cukup dua saja. Yang kedua alasannya karena kita ingin Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang memiliki predikat takwa. Amin. Misalnya lihat di dalam surat Ali Imran. Surat berapa Ali Imran? Surat ketiga. Tatkala Allah mengilustrasikan beberapa karakter dari orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibinal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah dalam ayat ke-133-nya, bersegeralah kalian menuju ampunanku dan surgaku yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga, Bapak Ibu, perlu diketahui, dihadiahkan, diberikan, dibalaskan oleh Allah kepada hamba-hamba yang Allah ridhoi dan Allah tentukan, itu paling minimal, ya, artinya derajat yang paling ringan itu bukan yang tinggi, Pak. Yang tengah bukan, tapi yang paling minimal. Kelas apa sih kalau kelasnya cek-cek begitu? Ya, itu adalah diberikan surga seluas langit dan bumi. Bagaimana kalau yang tengah-tengah, apalagi yang tinggi, surga Firdaus. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, takut kehabisan apa Bu? Kapling di mana? Di surga. Yang penting sekarang mah kita bareng-bareng, mudah-mudahan kali Allah ridho gara-gara kita ngaji nih hari ini, kemudian Allah catatkan sebagai calon ahli surga. Amin ya robbal alamin. Kan kita nggak tahu amal kapan, amal di mana, amal model apa yang Allah ridho sama kita. Betul nggak Bu? Iya, walaupun kita lagi ngaji, duduknya udah nggak bener, kadang goyang kiri, kadang goyang kanan, kadang khusyuk banget, sampai nunduk, sampai netes. Ya kali-kali kalau kita niat ngaji mah Allah catat sebagai kebaikan. Sebagaimana hadis Rasul, waman salaka tariqo yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bitoriqon ila jannah. Siapa yang meniti jalan mencari apa? Ilmu seperti hari ini, Bapak-bapak. Ini kan gak mudah Mas Eko. Mas Eko bisa pergi ke sini itu kalau bukan karena hidayah taufik Allah, bisa nggak? Nggak bisa. Pengennya ngapain? Begitu. Tapi karena Allah gerakan hati, gerakan anggota tubuh, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan anggota tubuh kita,
Allah hadirkan kita di majlis ta'lim. Amin. Apa kata Allah? Siapa yang meniti jalan mencari ilmu, Allah pasti mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana Pak Firman? Jadi yang kedua, kenapa kita ingin menjadi manusia pemaaf? Ingin tercatat sebagai orang yang bertakwa. Dalam ayat 134 surat Ali Imran diilustrasikan bahwa orang-orang yang bertakwa Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Bagi siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang selalu istiqomah bisa bersedekah, berinfak, berderma meskipun dalam keadaan lapang ataupun sulit. Lapang 1 juta ngisi keropak. Begitu Pak Kadia. Kalau lagi seset, kalau lagi susah minimal 1000, kan sama aja. Sama nggak Pak kira-kira Pak di hadapan Allah? Seperti misalkan punten Mas Eko gaji per bulannya 100 juta. Misalnya. Pak Rudi misalkan gajinya per bulan 20 juta. Untuk supaya sama, sedekah Mas Eko dengan Pak Rudi gimana? Kalau Mas Eko sedekahnya 50.000, Pak Rudi 50.000, gedean mana berarti sedekahnya? Gedean Pak Rudi. Karena pendapatan Pak Rudi cuma 20 juta. Adapun Mas Eko 100 juta. Jadi nggak sama. Makanya orang yang sedekah 1000 dengan orang yang sedekah 1 juta itu boleh jadi sama. Karena yang 1000 pendapatannya cuma 10 juta per bulan. 1000 dia. Tapi yang tadi berapa? 1 juta pendapatannya 1 miliar per bulan. Kan begitu kira-kira. Emang ada gaji 1 miliar? Masya Allah. Saya termasuk mungkin bapak-bapak yang terlukai. Ya, kalau saya terluka terus terang aja. Bukan berarti nggak menerima takdir, bukan. Cuma ada sekedar susunan dewan komisaris perusahaan BUMN misalnya, tiba-tiba gaji per bulannya 1 miliar sekian miliar. Itu uangnya dari mana kalau bukan dari pajak mobil kita? Betul. Pajak motor kita, pajak sepeda kita. Kan dari situ maksudnya. Ya. Oke, kembali. Jadi yang kedua alasannya kenapa kita mesti menjadi manusia memaafkan? Karena ingin dicatat sebagai manusia bertakwa. Jadi karakter orang bertakwa pertama orang yang bersedekah baik lapang maupun susah. Yang kedua alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibinal ghaidh, yang bisa menahan amarah. Susah? Ya, saya akui susah nahan amarah. Betul? Tapi ini kita dilatih. Wal afina aninas, mudah memaafkan orang lain. Itu poin ketiganya. Jadi itu alasan yang kedua. Pertanyaannya, kiat praktis menjadi manusia pemaaf itu apa? Barusan sudah. Yang pertama, kita ingin menjadi hamba-hamba yang mentaati Allah. Itu alasannya. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kiat praktis menjadi manusia pemaaf? 1. Nah, ini kiatnya nih, udah masuk di kiat. Bahwa kita jangan melupakan berdoa kepada Allah supaya diberikan oleh Allah kemudahan menjadi manusia pemaaf. Jadi yang pertama doa, Pak Rudi. Itu prinsip. Apapun Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi sesuatu harus terus-terus berdoa. Harus berdoa. Apapun. Bapak, Ibu pengen diberikan menjadi manusia pemaaf, berdoa kepada Allah. Karena Allah punya sifat pemaaf. Betul nggak Pak? Allah punya sifat pengampun. Allah punya sifat penyayang. Bahkan Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Allah maha pemaaf. Itu yang kemarin selama Ramadan kita baca, khususnya di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, apa yang kita baca doanya? Ayo kita ingat, Allahumma. Ayo, Allahumma. Terus, innaka afuun tuhibbul fa'fu anna. Ada sifat Allah afuun,
Afuwun itu maha pemaaf. Kata para ulama, afuwun itu ablagh, lebih balaghah, lebih mencakup banyak sifat-sifat lainnya ketimbang sekedar pengampun. Artinya, boleh jadi kalau dengan maha pemaafnya Allah, dosa-dosa hamba diampuni plus dihapus. Coba Pak Kadi, kalau umpamanya kita punya dosa, misalnya nih, tercatat ada 10 dosa. Tiba-tiba masih tercatat tapi sudah diampuni. Beda enggak perasaan kita nanti kalau kita punya 10 dosa, udah diampuni, dihapus. Lebih enak yang mana, Pak? Nah, itulah afuwun. Afuwun itu seperti itu, Pak. Makanya itu doa luar biasa sempurna. Muncul dari lisan mulia siapa? Rasulullah. Tatkala Rasulullah diminta nasihat oleh ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha ummatul mukminin, ya Rasulullah, kalau bertepatan ibadah saya dengan Lailatul Qadar, aku harus perbanyak zikir apa? Kata Rasul, kuli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak oleh engkau wahai Aisyah ucapan doa yang ringkas yang tadi itu, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun dan penghapus dosa. Pengampun dan penghapus dosa. Kan luar biasa, Pak. Ya. Artinya begini, kalau dosa kita 10 tadi diampuni, ya kita bahagia. Tapi masih tercatat, kan masih ada rasa malu, Pak Rudi. Betul nggak? Kayak model dulu waktu kita zaman kita nih dulu tuh ada yang zamannya rapot-rapot. Tulisannya tinta apa Pak Eko? Masih ingat? Merah. Ya, di zaman-zaman saya, zaman-zaman kita umumnya kan ngalamin gitu walaupun bukan kita pelakunya. Ya alhamdulillah kalau kita mah rajin sekolahnya, dapat ranking the best of 10, alhamdulillah. Ini mah bicara tentang siapa yang lain lah. Kita lihat mana rapotnya. Ada merahnya, walaupun cuma ada 3. Kan itu menjadi aib buat dia. Berani nggak tuh bocah yang ada rapot merahnya pulang ke rumah? Berani nggak? Saya yakin nggak berani, Pak. Pasti akan dimarahin oleh siapa? Oleh orang tuanya. Lu kenapa rapot tuh merah? Begitu kan? Tapi kalau sekarang nggak ada anak-anak rapot merah. Bahkan kalau ada guru mendisiplinkan siswa, yang marah siapa? Orang tuanya melaporkan ke aparat. Ini nauzubillah. Hati-hati, Pak. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi, Pak. Karena ingat bahwa orang yang ngajarin anak kita, kita wajib hormat pada siapapun yang ngajarin anak-anak kita. Ini pesan saya. Ya, jangan mentang-mentang kita pejabat, banyak duit, guru kita miskin misalnya, guru anak kita miskin, tiba-tiba kita bertolak pinggang. Saya yakin tidak ada manfaat ilmu anak kita. Percaya sama saya. Jadi kalau Bapak mau coba-coba silakan. Misalnya begitu, Bapak kurang ajar sama guru anak kita misalkan. Ya, saya paling nggak berani, Pak. Apapun kata guru anak saya, samina wa ta'na, selama itu tidak bertentangan. Meskipun secara ini kadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya punya anak di pesantren, nggak perlu saya sebutkan nama pesantrennya. Tiba-tiba ada aturan kalau penjemputan harus begini, kalau ini begini dan sebagainya. Ya, menurut hemat kami penelponan itu nggak usah tiap bulan. Itu hemat kami, karena kami berpikir kalau anak ditelepon tiap bulan, misalnya begitu, itu memori anak tuh latih ingat lagi ke rumah. Kan gitu pikiran kita orang tua. Udah aja kayak model-model dulu. Tapi karena kebijakan pesantren, guru-guru kami untuk anak-anak kami seperti itu, samina wa ta'na. Apa yang dilakukan? Itu contoh saja misalkan itu. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu, saya walaupun gak ada ibu-ibu di sini, bilangin ibu aja ya. Walaupun Bapak Ibu ya, itu kalau ingin manfaat anak-anak Bapak Ibu ilmunya, hormati guru siapa? Anak-anak kita. Ini kunci sukses, Pak. Ya. Hormati itu nggak mesti ngasih hadiah, itu bukan. Belum tentu juga.
artinya ngikutin apa yang disampaikan oleh guru-guru anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu, jadi yang pertama, apa kiat praktisnya Pak Rudi? Berdoa. Boleh Bapak Ibu, kalau nggak ada punya doa lain, baca itu saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Meskipun asbab wurud doa itu adalah bulan Ramadan, terbit munculnya, tapi insya Allah tidak ada larangan kalau dibaca selain di bulan Ramadan. Itu doa bagus itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nggak bisa bahasa Arabnya, pengen bahasa apa ini? Sukahati, bojong. Ini bojong ya? Bojong gede. Emang bojong gede ini? Sukahati kali. Sukahati ya? Oke, pakai bahasa Sukahati. Boleh. Kita katakan, ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, Pemaaf, Penghapus segala dosa dan kesalahan. Hapuskan, maafkan dosa-dosa hamba, dan jadikan hamba sebagai manusia yang mudah memaafkan. Itu doa luar biasa itu. Silakan. Jadi doa itu bebas, boleh pakai bahasa apa saja. Selama kita ya berdoa dengan bahasa yang baik, yang dimengerti. Yang penting doa itu dimengerti. Beda dengan zikir. Kalau doa wajib kita paham akan doa isi kita doa. Namanya orang minta, betul nggak Pak? Ya, kayak model bocah minta, tapi nggak ngerti apa yang dimintanya. Jadi kita bingung, ini bocah minta apa begitu. Ya kan? Pak, apa maksudnya lu ngomong? Begitu gitu. Harus jelas nih anak berdoa, meminta. Kayak kita gitu kalau minta. Jadi yang pertama apa katanya? Perbanyak berdoa. Yang kedua, nah ini agak panjang. Ya. Memahami hakikat takdir. Apa katanya? Ini kiat praktis menjadi manusia pemaaf. Memahami hakikat takdir. Takdir adalah segala ketentuan yang Allah telah tuliskan sejak ajali, kemudian Allah wujudkan. Baik takdir itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Baik takdir baik maupun takdir buruk. Itu takdir. Pertanyaan saya, Kang Solah, apakah tetangga yang ngelempar kita itu ada dalam takdir Allah? Tapi buat tetangga yang cunihin begitu, takdir baik, takdir buruk buat dia. Pak Rudi, tetangga yang ngeludahin saat kita lewat di gangnya, buat dia takdir baik, takdir buruk. Buruk. Pilihan buat Pak Rudi. Mau melengkapi, meresponnya dengan takdir baik apa takdir buruk? Pilihan dari Pak Rudi. Pengennya takdir apa? Baik. Berarti kalau gitu harus sabar. Sabar memaafkan. Tapi boleh mengingatkan. Kenapa sih panjenengan ngeludahin saya terus? Misalkan gitu. Boleh. Ingat loh, ngeludah itu nggak bagus. Ya. Itulah maksudnya wa'mur bil urf. Mengingatkan pelaku kejahatan, pelaku yang tidak menyenangkan dengan sesuatu yang mengingatkan, memperingatkan. Ini nggak bagus antum ngeludahin, siapapun nggak suka. Termasuk saya dulu nggak suka. Boleh diingatkan dengan cara yang baik. Itu wa'mur bil urf. Karena kala-kalanya kalau nggak diingetin, dia nggak sadar-sadar. Betul nggak Pak? Kita ingetin dia. Tapi kalau udah diingetin masih begitu pelakuannya, wa'arid anil jahilin. Ya sudah. Selesai. Tugas kita, kewajiban kita mengingatkan. Paling kalau mau mendoakan kebaikan. Paling itu. Tapi berat. Ya berat, namanya surga. Kalau surga mudah mah, gimana? Tidak punya harga dong. Makanya surga itu sangat bernilai. Harus kita kejar dengan kesungguhan. Tentu atas ridho izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga tidak bisa dibeli dengan amal-amal soleh kita. Ya betul? Betul nggak Pak? Itu adalah merupakan ketetapan yang Allah tetapkan. Tapi kita ingin berada dalam takdir yang baik. Ya, jadi begini, orang yang ngeludahin kita,
orang yang ngelempar kita, termasuk orang yang menggunjing kita, itu sudah Allah tetapkan. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah Allah tuliskan bahwa punten, ini contoh saja, Kang Rudi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan diludahin oleh si Fulan. Kang Rudi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan digunjing oleh si Fulan. Itu sudah ada. Apa dasarnya? Hadis Rasulullah. Apa kata Rasul? Innallaha kataba maqadirul khalaiq min qabli ayakhluqas samawati wal ar bi khamsina alfasana. Ini rahasianya. Sesungguhnya Allah telah menuliskan semua takdir makhluknya, termasuk Parudi meludahin, Parudi digonjing, digibah dan seterusnya, bahkan dimarahin, itu sudah tertulis Parudi. Di Lauh Mahfud, papan terjaga. Kapan ditulisnya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Termasuk Pak Firman itu ada handphone di samping kirinya. Pak Eko di samping kirinya siapa punten Pak? Pak Dadang. Pak Dadang. Terus samping kanannya Pak Edi ya. Pak Edi itu sudah ada. Termasuk Pak Rudi di samping kanan, paling kanan ini ada apa tuh? Ya, tempat warna merah gitu. Sudah ada itu. Ingat gak ayat Allah begini berbunyi? Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kul, katakan Muhammad, lari, lan, asalnya lan. Karena nun ketemu ya, maka harus idgham. Betul Pak? Kul la yusibana, katakan Muhammad, tidak akan pernah menimpa kita. Saya ulang. Kul la yusibana, katakan Muhammad, la yusibana, tidak akan pernah apapun bisa menimpa kita illa, kecuali ma kataballahu lana, apa yang telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz tadi. Paham Bapak Ibu? Jadi takdir baik dan buruk sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Hanya ketika Bapak Ibu digunjing, itu kan diuji namanya. Apalagi maaf sampai tadi dimarahi, itu sedang diuji. Sampai diludahi, itu juga diuji. Bisa enggak kita merespon dengan takdir baik? Atau justru mau sama gitu, kita respon dengan takdir buruk. Dia ngeludah, kita balas ludah. Kan begitu balasannya setimpal, betul nggak Bapak Ibu? Oke? Dia ngeludah, kita balas. Dia fitnah, kita balas. Dia gunjing, kita balas. Silakan pilihan. Cuma masalahnya kalau sama kayak begitu, nggak bakal ada ujungnya. Saya menggunjing Pak Rudi gunjing saya. Besok begitu lagi. Kira-kira akan berakhir nggak Pak? Nggak akan ada akhirnya. Nauzubillah, saya ngeludahin Pak Rudi ludahin saya lagi. Kira-kira akan selesai nggak urusannya? Akan terus-terusan kan? Sampai kapan? Jadi pilihan. Tapi karena kita ingin menjadi manusia pemaaf, maka kita yang kedua, mau pada kemana nih santri nih? Kebiasaan. Nanti mah harus dilarang, gak boleh ke toilet ya. Soalnya kalau nggak ada larangan itu akan ke toilet terus. Nanti akan saya buat aturan khusus buat para santri. Jadi harus ke toilet sebelum pengajian dimulai. Begitu. Tolong duduknya yang bagus. Santri tidak boleh macam-macam. Kecuali jamaah haristi, lansia, disabilitas, dan perempuan hamil. Sampai mana Mas Eko? Memahami hakikat takdir. Memahami hakikat takdir. Jadi kalau kita memahami hakikat takdir, hidup ini jujur, tenang Pak. Ya, tenang hidup ini. Enjoy. Cooling down, nikmat aja.
Iya. Karena kita paham, oh kita sedang ada dalam ujian. Tapi ingat, ujian tuh ada ujian manis, ada ujian apa? Pahit. Dua tuh ujian tuh. Jadi tidak melulu ujian tuh pahit. Pak Firman, ujian itu ada dua. Ada ujian manis, ujian pahit. Kalau boleh pilih, Bapak pengen diuji manis, uji pahit? Serius? Benar? Silakan jawab dengan jujur. Gaji yang semula 20 juta, tax 200 juta. Siap? Siap. Diuji lagi. Tantangan berikutnya. Apa kata bininya? Karena gaji 200 juta. Ya, emang kenapa? Tuh kasihan tuh, teman saya pengen dinikahin. Pahit katanya. Manis itu Pak Rudi. Manis lagi. Jadi ujian itu ada dua, ujian manis, ada ujian pahit. Ujian manis itu kayak kita sekarang sehat. Maaf, rumah tangga adem. Anak pada soleh. Jauh dari penyakit. Itu ujian manis itu, Pak. Ya. Di kantor malah naik jabatan. Tadi Mas Eko ditawarin lagi untuk nyandung. Itu ujian apa itu? Manis. Itu ada di speaker itu. Asal dengan kapan depan. Apa kuncinya kalau diuji manis? Kata Rasul, segera cepat bersyukur. Bersyukur buru-buru. Terus kalau diuji pahit, dimarahin sama bini. Bentar marah, bentar marah. Cuma saya ada kiat khusus nih, praktis khusus kalau sering dimarahin istri, nggak usah banyak omong kitanya. Karena kalau kita ngomong semeter, bini kita 10 meter. Setuju nggak nih? Kalau saya mah setuju. Kalau kita ngomong 10 meter, bini kita berapa? 100 meter. Dan perempuan ahli sejarah yang paling detail. Ingatnya tajam. Betul. Pak Jendro, iya kan Pak Jendro ya? Perempuan siapapun ahli sejarah yang paling luar biasa. Bahkan sampai detail-detailnya itu tahu dia. Sampai sebelumnya. Jadi kalau kita dimarahin sama bini, nggak usah banyak ngomong, malah nggak ada ujungnya. Apalagi baperan, nggak usah langsung aja Pak Rudi. Pegang apanya Pak? Tangannya bawa ke toko perhiasan. Kalau ada, kalau saya mah diem aja apa? Ada selesai. Bawa ke toko perhiasan, selesai Pak. Makan bakso. Insya Allah kita akan disatukan kembali dengan keluarga kita di surga. Dan gak usah khawatir yang belum nyandung, nanti 70 bidadari akan mendampingi kita. Penasehat RT, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sabar ya. Jadi kalau di dunia ini kita cuma selalu kayak orang apa? Kayak orang keder ya, cuma satu, sabarlah. Nanti 70 bidadari dan istri kita kalau masuk surga akan menjadi permaisuri bidadari kita. Dia akan lebih cantik dari bidadari-bidadari. Itu hadis Rasul, Pak, bukan bohong. Silahkan kalau gue percaya, siapa mau duluan? Asal syaratnya masuk surga, karena keluarga akan dipertemukan lagi, insya Allah. Sampai mana Pak Rudi ini? Takdir. Jadi kalau kita sedang diuji manis, buru-buru bersyukur. Artinya kayak tadi, 20 juta per bulan naik,
berapa persen itu? Jadi 200 juta per bulan. Berarti gue nih, zakatnya harus diperhatikan. Yang tadinya cuma sedekah misalkan ke masjid, apa ini, Ar-Rahmannya cuma keropak lewat Jumat cuma 10.000, 10.000. Karena 200 juta, wajar 1 juta. Itu maksudnya, itu kan diuji manis, Pak. 20 juta gaji kita bisa sedekah Jumat 10.000 nih. Kalau 200 juta, berapa pantasnya kan gitu? Minimal 1 juta kita sedekah. Itu namanya lulus ujian. Maksudnya begitu. Bersyukur kan, itu tanda bersyukur. Ya. Biasa kurban misalkan ikut-ikut reong-reong cuma tujuan dapat 1 ekor sapi karena 200 juta gaji kita, jadi 1 ekor sapi kita sendiri. Itu namanya bersyukur, Pak Rudi. Paham sampai sini Bapak Ibu? Jadi 20 juta ikut patungan sapi. Kan sapi jadi 7 orang. Wajar lah, nggak apa-apa. 20 juta gajinya. Jadi ikut patungan atas nama Pak Eko dan keluarga. Nanti ada 7 orang dapat 1 ekor sapi. Karena dia 200 juta, kan wajar kalau dia 1 ekor sapi untuk Mas Eko dan keluarga sendiri. Itulah bersyukur namanya. Betul Bapak Ibu? Kalau diuji pahit, sabar. Sabar itu nggak ada balasan kecuali surga, kata Allah. Yang bilang Allah, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang sabar itu tanpa bisa dikalkulasi, susah kalkulasinya. Makanya paling sempurna salah satu ibadah adalah puasa, karena puasa menyangkut kesabaran. 3 kesabaran, sabar menjalankan perintah Allah, sabar menahan lapar dan dahaga. Itu kan penderitaan luar biasa itu. Betul nggak Pak? Ya, sabar tidak menjalankan dosa dan kemaksiatan karena lagi puasa. 3 bentuk kesabaran langsung dilakukan oleh orang berpuasa. Jadi ujian manis, ada ujian pahit. Ya, silahkan disikapi oleh kita. Saat ujian manis bersyukur buru-buru, saat ujian pahit bersabar. Ini sesuai dengan hadis Rasul. Apa kata Rasul? Ajaban li amril mu'min. Istimewa urusan orang mukmin. Ya, tidak didapat kecuali bagi orang beriman saja. In asobatu sarra pasyakara fakana khairun lah. Jika ditimpa kemudahan, kegembiraan dan seterusnya, dia buru-buru bersyukur, itu baik bagi dia. Wa in asobathu dharra, kalau ditimpa kesulitan, kemalangan, musibah, ujian, penderitaan, sobaro, dia segera bersabar. Fakana khairan lah, bagi dia bersabar lebih baik. Ya, jadi yang kedua itu, ya, kiat praktis menjadi manusia pemaaf, memahami hakikat takdir. Terakhir, jam berapa Pak Rudi? Ada berapa menit lagi? Waduh. Yang ketiga, pelajari sirah, tarikh, sejarah salafus soleh. Allah Maha Pemaaf. Jelas hadis kursi. Kata Allah, andai seorang hamba datang membawa dosa segunung bahkan sepenuh langit. Kata Allah dalam hadis kursi. Dia datang membawa kesalahan sedalam samudra yang ada di dunia ini. Sepenuhnya dosa numpuk. Tapi dia sedatang menghadapku dengan penuh kesadaran. Dan dia datang dengan taubat nasuha. Aku pasti akan ampuni. Begitu. Ini kalau ada tetangga atau teman punya salah ke kita, lantas kita tidak ampuni, tidak maafkan. Emang siapa kita? Gitu maksudnya. Paham gak maksudnya? Lah Allah saja memaafkan, mengampuni dosa yang dia sadar dan dia sungguh-sungguh bertobat sekalipun dosanya menumpuk, bahkan termasuk dosa syirik. Kalau dosa melakukan orang lain seseorang melakukan dosa syirik tapi dia sempat bertobat sebelum apanya? Meninggalnya, insya Allah Allah akan ampuni. Itu dosa syirik Pak. Apalagi dosa selain syirik. Ya, jadi lantas kita tidak memaafkan saudara kita, kerabat kita, apalagi tetangga kita. Udah minta maaf berkali-kali kita tidak memaafkan. Emang siapa lo? Begitu bahasanya. Allah aja maafin. Rasulullah, makhluk yang termulia, menjadi makhluk yang sangat pemaaf. Itu kayak tadi kasus tiap hari diludahin oleh Yahudi kemprung
Yahudi kemprung, ngeludahin terus Rasulullah. Pada saat sakit, siapa yang pertama kali ngejenguk saya? Rasulullah. Gara-gara akhlak mulia Rasul, dia masuk Islam. Kan begitu. Jadi kalau besok-besok Pak Rudi diludahin, nyantai saja. Siapa tahu dia masuk Islam gara-gara kebaikan Pak Rudi. Itu maksudnya. Minimal kita ada penghibur, Pak. Karena ada kalanya orang masuk Islam itu bukan karena ceramah, betul? Bukan karena dalil. Bukan karena diskusi, tapi ada kalanya karena akhlak mulia kita. Setuju nggak, Pak? Karena akhlak mulia. Ingat nggak saat Rasulullah masih hidup? Walaupun ini debatable kisah ini. Masih Yahudi juga. Yahudi kurang ajar. Udah Yahudi kurang ajar, belagu-lagu lagi. Di pasar, selalu disuapin sama Rasul dengan lembutnya. Lembutin, Pak. Suapin. Tapi mulutnya, Pak, Yahudi kurang ajar ini buta, nggak tahu yang nyuapin siapa? Rasulullah. Dia terus sumpah serapah, awas hati-hati yang lewat, jangan deketin si Muhammad. Begitu. Si Muhammad itu begini. Dia memfitnah Rasulullah, padahal yang nyuapin siapa? Allahu Akbar. Sampai diceritakan Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ya Aisyah putriku, wahai istri Rasulullah, apa perilaku Rasulullah yang belum saya tiru?" Hampir semua abah, pelaku Rasulullah, kegiatan Rasulullah, aktivitas Rasulullah, engkau sudah teladani, engkau sudah tiru. Tapi ada satu hal, apa? Rasul semasa hidupnya selalu dengan lembutnya menyuapin Yahudi kurang ajar yang buta itu. Di mana? Di pasar sana, disusul, dicoba nyuapin oleh Abu Bakar. Ternyata kurang begitu lembut mungkin gitu ya. Akhirnya, siapa ini? Begitu kata dia. Saya. Ya siapa? Abu Bakar. Oh, bukan yang biasa nyuapin. Bukan. Emang yang suka nyuapin aku siapa selama ini? Kok nggak begitu seperti kamu? Kasar kamu mah? Begitu kira-kira. Yaitu yang kau suka fitnah, yang kau suka omelin, kau semacam Rasulullah Muhammad itu kah? Iya. Ya Allah, dia menyesal. Akhirnya masuk Islam. Tuh. Begitu. Ya, jadi Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Lembutnya, akhlaknya mulia, dan maha pemaaf untuk Allah, maha pemaaf untuk Rasul, sangat pemaaf. Lantas siapa kita kalau tidak memaafkan orang lain? Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang mudah memaafkan kesalahan siapapun. Tanpa ada persyaratan apa-apa, udahlah selesai. Ditutup dengan sebuah kisah, pernah disebutkan beberapa kali, mungkin di khutbah kali ini, tapi ingin saya sampaikan. Satu hari kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, tausiah dia. Kata Anas menceritakan begini, yu'ti alaikum rajulun min ansor. Bentar lagi, kata Rasul, sebentar lagi wahai sahabatku akan lewat seorang laki-laki yang dia dijamin masuk surga. Kurunyung yang lewat sipulan, sampai nenteng senda jepit, ya jenggotnya masih basah bekas air wudhu. Seperti itu Rasul ya bersabda, kata Anas, kurunyung tiba-tiba datang ya lelaki yang sama seperti hari kemarin, 3 hari berturut-turut, sampai para sahabat itu penasaran. Terlebih sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran. Wahai Fulan, izinkan saya nginep. Dia nginep, tujuannya cuma ingin tahu apa sih rahasia amalan yang disembunyikan laki-laki Ansor ini, sehingga dia dapat jaminan Rasul masuk apa? Surga. Malamnya dilihat, tidak ada yang istimewa. Siangnya juga nggak puasa. Baru 1 malam. Malam kedua, tidak ada yang istimewa. Sama. Siangnya juga biasa makan. Malam ketiga, sampai 3 malam berturut-turut. Akhirnya pada hari ketiga, saat pamitnya Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, wahai Fulan, sebenarnya saya hanya ingin tahu rahasia apa, istimewa apa amalan yang engkau lakukan yang tidak aku ketahui. Ya. Karena Rasul bersabda bahwa akan datang menemui kalian orang Ansor dari surga, dan engkau yang lewat 3 kali. Jadi akhirnya saya yakin bahwa engkaulah yang Rasul jamin masuk surga. Apa kata sahabat Ansor ini? Aku nggak punya amalan-amalan, kecuali sebelum aku tidur aku selalu menarikkan doa kepada Allah. Apa? Allahumma
inni afautu man zalamani. Ini rahasianya. Ya Allah, aku telah memaafkan siapapun yang telah menjolimi aku selama ini. Tuh. Jadi dia tidak punya dengki, tidak punya dendam, tidak punya hasud, tidak punya macam-macam ya kaitan dengan siapapun. Jadi siapapun yang telah menjolimi dia, menyakiti dia, telah dimaafkan tanpa perlu minta maaf. Hebatnya, maka wajar dia calon ahli surga. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang mudah memaafkan kesalahan siapapun. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan bulan depan saya masih ada di Tanah Suci, ya. Jadi minta doa, insya Allah Rabu besok, tanggal 22 April 2026, saya mendapat amanah mulia dari Kementerian Haji untuk menjadi petugas haji bidang pembimbing ibadah haji kloter 2 JKS, membawa jamaah 440 orang dengan petugas 5 jadi 445. Insya Allah akan berangkat ya, itu tanggal 22 ya, diterima di embarkasi Bekasi jam 10.40 di hari Rabu, kemudian menginap 1 malam, jam 5.40-nya hari Kamis kita akan take off ya ke Madinah sampai ke Mekah, nanti pulang-pulang tanggal 3 Juni. Jadi untuk bulan Mei kalau mungkin nanti diizinkan dibadalin sama Ustadz Soleh, baru nanti akan saya sampaikan. Begitu doanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta para santri. Mudah-mudahan tugas kami dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan tidak menemukan apa-apa yang menjadikan kami sulit adanya. Karena Masya Allah ya, luar biasa bahwa jamaah 445 ini enggak sedikit Pak. Bahkan ristinya itu juga banyak, hampir ada 40 orang ya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan. Sekali lagi, ada yang kloter 2 JKS nggak ada di sini ya? Nggak ada ya. Baik, saya kira cukup kita ucapkan hamdalah, hamdalillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk.